istri yang disucikan. Saat gema takbir membahana, seorang suami melangkah ke masjid dengan hati penuh iman. Ia tak pernah tahu, di balik dinding rumahnya yang damai, sang istri sedang melukis pengkhianatan yang tak termaafkan. Ini bukan sekadar kisah perselingkuhan, melainkan ironi pedih tentang kesetiaan yang dikhianati dan keheningan yang lebih mematikan daripada jeritan amarah. Fajar perlahan menyingsing, membuka tirai malam dengan cahaya lembut yang merambat ke sela-sela pepohonan dan atap rumah. Di kejauhan, sayup-sayup gema takbir mulai terdengar dari masjid besar di ujung kompleks anggrek, menggema hingga ke setiap lorong, membangunkan siapa saja yang mendengarnya. Suasana hari itu seharusnya syahdu, hari raya kurban, hari ketika cinta dan pengorbanan Nabi Ibrahim dikenang dan dimuliakan. Firman, lelaki yang tak pernah absen dari salat berjamaah, duduk di tepi ranjang sembari merapikan sarungnya. Wajahnya tenang, matanya bersinar damai. Bagi Firman, hari raya kurban bukan hanya soal kurban hewan, tapi tentang keikhlasan memberi dan kesetiaan menahan godaan dunia. Dengan penuh semangat, ia meraih baju koko putih yang sudah disetrika istrinya malam sebelumnya. Baju itu sederhana, tapi bersih dan wangi. Firman mengenakannya dengan hati penuh syukur. "Sayang," ucapnya sambil menoleh ke arah dapur, "aku berangkat dulu ya ke masjid." Suaranya lembut, seperti biasa. Laila, istrinya, yang sedang berdiri membelakangi kompor, menoleh dengan senyum yang tampak ramah, meski sorot matanya tak sehangat biasanya. "Iya, Mas. Hati-hati ya," jawabnya singkat. Suaranya sedikit terburu-buru. Firman tak menyadari nada aneh dalam ucapan istrinya. Ia terlalu diliputi semangat ibadah pagi itu. Setelah mencium kening Laila, ia keluar rumah dengan langkah ringan, meninggalkan aroma sabun mandi dan parfum mask yang ia pakai sejak subuh. Laila berdiri membisu di dapur, memandangi punggung suaminya yang perlahan menjauh lewat kaca jendela. Tak ada getaran di dadanya melihat Firman pergi. Tak ada rasa bersalah saat melihat langkah lelaki itu penuh niat, baik, dan keyakinan. Yang ada hanyalah suara detak jantungnya sendiri, cepat dan gelisah, seperti anak kecil yang sedang menunggu sesuatu yang sangat ia rindukan, tapi sekaligus membuatnya takut ketahuan. Setelah suara pagar tertutup dan gema motor tua ketua RT di kejauhan menghilang, Laila bergerak cepat. Ia mencuci tangan, lalu berjalan ke kamar, membuka lemari, dan mengganti bajunya dengan daster tertipis berwarna peach. Tangannya gemetar sedikit, tapi bukan karena udara pagi yang dingin, melainkan karena dorongan yang telah lama ia pendam. Di depan kaca, Laila menyemprotkan parfum mahal yang dulunya dibeli Firman untuk ulang tahunnya. Ia sempat menatap bayangannya sendiri. Perempuan 34 tahun dengan tubuh yang masih terawat, wajah ayu dan mata yang kini penuh keraguan. "Masih cantik," bisiknya pada diri sendiri. Suara yang nyaris seperti pembelaan, tapi hatinya berkecamuk. Di satu sisi, ia sadar betul bahwa yang akan ia lakukan adalah dosa. Di sisi lain, ia merasa seolah terjebak dalam pernikahan yang stagnan, rutin, datar, dan hambar. Firman memang lelaki baik, setia, dan religius. Tapi justru karena itulah, ia sering lupa bahwa Laila bukan hanya istri, tapi juga wanita. Seorang wanita yang kadang hanya ingin dipeluk tanpa alasan, ditatap dengan gairah, bukan hanya didoakan setiap malam. Pukul 7.01, pintu rumah diketuk 3 kali. Laila buru-buru menuruni tangga dan membuka pintu tanpa sempat mengecek kamera CCTV. Di balik pintu berdiri Surya, tetangga baru yang belum genap 2 bulan tinggal di rumah kontrakan seberang jalan. Surya tak datang dengan baju salat, melainkan kaos hitam dan celana jeans belel. Di tangannya, ia membawa tas kecil berisi alat servis pendingin ruangan. Senyumnya kecil, tapi matanya berbicara lebih banyak daripada bibirnya. Laila menunduk sedikit, menyembunyikan kegugupan yang meluap dari tubuhnya. "Masuk, Mas." Pendingin ruangan kamar atas kayaknya rusak lagi, ucapnya dengan suara hampir bergetar. Surya mengangguk tanpa banyak bicara, masuk ke dalam rumah dengan langkah mantap. Pintu pun ditutup perlahan, dan dunia di dalam rumah itu mulai melepaskan diri dari norma-norma yang dijunjung di luar sana. Seolah takbir yang menggema dari kejauhan,
Hanya gema kosong yang tak mampu menembus dinding tebal dari sebuah niat yang sudah lama tumbuh dalam bayang-bayang. Surya menaiki tangga dengan langkah pelan, menyusuri lorong rumah yang sunyi. Di belakangnya, Laila menyusul tanpa suara. Degup jantungnya begitu keras, hingga ia merasa tangga kayu bisa mendengarnya. Udara di dalam rumah tiba-tiba terasa lebih panas. Meski pagi itu langit mendung. Laila menatap punggung Surya. Punggung yang selama ini hanya dilihat dari jendela ketika Surya sedang menyiram tanaman atau mengangkat galon di depan rumah. Daya tarik pria itu tak datang dari kata-kata manis, tapi dari cara ia diam, cara ia melihat, dan betapa ia tak pernah bertanya tentang Laila. Namun justru itulah yang membuat Laila semakin ingin didengar olehnya. Ada ruang kosong dalam hatinya yang perlahan terisi oleh sosok tetangga barunya itu. Setibanya di kamar utama, Surya meletakkan tas peralatannya di samping meja. Ia berdiri sejenak, memandangi plafon. Pendingin ruangannya di situ, ya? Tanyanya pelan, seolah masih berusaha mempertahankan peran sebagai tukang servis. Laila mengangguk, berdiri tak jauh darinya. Tapi tak satu pun dari mereka benar-benar memikirkan pendingin ruangan itu. Laila tahu, Surya tahu, ruangan itu sepi. Tapi keheningan bukan berarti kosong. Justru dipenuhi oleh gelombang emosi yang telah lama mengendap. Mata mereka akhirnya bertemu, dan dalam tatapan itu, mereka menemukan perasaan yang tak mereka ucapkan. Kesepian, hasrat, dan sedikit keberanian yang lahir dari ketidakpedulian pada apa yang akan terjadi setelahnya. Laila melangkah pelan. Jarak antara mereka kini hanya sejengkal. "Gak usah benerin dulu, Mas," ucapnya dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Tangan kirinya gemetar saat menyentuh lengan Surya. Pria itu hanya diam, tidak mundur, tapi juga tidak langsung membalas. Ia menatap wajah Laila, mencari sesuatu. Izin, kepastian, atau mungkin tanda bahwa ini bukan jebakan. Tapi yang ia lihat justru adalah tatapan penuh luka yang selama ini disembunyikan Laila di balik senyum istri yang patuh. Luka yang tak pernah diberi ruang untuk sembuh. Karena semua orang selalu melihatnya sebagai wanita beruntung. Punya suami saleh, rumah bagus, anak-anak manis. Tapi tak ada yang benar-benar tahu rasa sepi bisa datang. Bahkan saat seseorang tidur di ranjang yang sama setiap malam. Ciuman pertama mereka datang seperti badai kecil. Diam-diam, lalu menghantam keras. Laila menarik Surya ke dalam pelukannya seperti seseorang yang menemukan udara setelah lama tenggelam. Ia tahu ini salah, tapi di detik itu, semua rasa benar dan salah menjadi kabur. Yang tersisa hanyalah kebutuhan untuk merasa diinginkan. Surya, yang awalnya kaku, kini mulai membalas. Tubuh mereka saling mendekat. Tangan menyusuri punggung dan rambut. Napas memburu seperti api yang menyambar ranting kering. Di luar, suara takbir masih bergema. Tapi di dalam kamar itu, dunia seakan memudar. Tidak ada masjid, tidak ada suami, tidak ada perayaan. Hanya dua orang dewasa yang terjebak dalam badai keinginan yang selama ini ditekan oleh logika dan norma. Setelah beberapa saat, mereka terdiam di sisi ranjang. Pakaian masih setengah terlepas, namun tubuh mereka tak lagi bergerak. Laila menyandarkan kepala di bahu Surya, berusaha mengatur napas. Surya meraih sebatang rokok dari saku celananya, lalu mengurungkan niat. "Kita nggak bisa terus kayak gini," ucapnya akhirnya. Laila menunduk, tak menjawab. Hatinya perih, bukan karena pernyataan Surya, tapi karena ia sadar ia tidak akan bisa menghapus ini. Tidak dari pikirannya, tidak dari hatinya, apalagi dari pandangan Tuhan. "Aku tahu," jawab Laila pelan. "Tapi tadi, aku cuma pengen merasa hidup lagi, Mas. Meskipun cuma sebentar." Kalimat itu keluar dengan getir, tulus, dan menyakitkan. Ia tahu yang ia lakukan salah, tapi di balik dosa, ada cerita yang lebih panjang. Cerita tentang pernikahan yang sepi, tentang cinta yang kehilangan bentuk, dan tentang luka-luka kecil yang dibiarkan bernanah tanpa pernah benar-benar diobati. Di masjid besar yang hanya berjarak 2 blok dari rumah, Firman duduk bersila bersama ratusan jemaah lainnya.
Suara imam menggetarkan hatinya saat membaca doa selepas khutbah. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi, memejamkan mata dengan tulus. Ya Allah, bahagiakanlah rumah tanggaku. Jadikanlah istriku perempuan yang setia, yang meneduhkan. Lindungilah dia dari fitnah dunia. Air mata menetes dari sudut matanya, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur dan cinta yang begitu dalam. Firman percaya Laila adalah anugerah. Ia tak pernah menyangka wanita lembut itu menyimpan keluhan atau kekosongan. Baginya, Laila tampak selalu cukup. Padahal, justru disitulah letak luka paling sunyi, yang tak pernah ditanyakan dan akhirnya tak pernah terucap. Selepas salat, Firman tak langsung pulang. Ia menyempatkan diri berbincang dengan Bapak Hadi, tetangga tua yang dikenal cerewet tapi perhatian. Mereka berbicara tentang kurban, harga daging, dan berita dari kampung halaman. Di tengah percakapan, Bapak Hadi sempat melontarkan kalimat ringan. Firman, tetanggamu si Surya itu kok pagi-pagi tadi udah masuk rumahmu ya? Lewat belakang pula. Firman sempat tertawa kecil, mengira itu sekadar lelucon. Tapi sejurus kemudian, tawa itu memudar. Dada Firman terasa aneh. Seperti ada kabut yang turun mendadak menutupi pandangannya. Serius, Pak? Tanyanya pelan. Bapak Hadi mengangguk. Tapi mungkin cuma servis ya. Kan dia tukang servis. Firman tersenyum paksa. Tapi benaknya tak lagi tenang. Benarkah hanya servis? Pagi-pagi buta, saat rumah seharusnya kosong, Firman pulang dengan langkah lebih cepat. Di kepalanya, suara takbir berubah menjadi gema-gema kosong. Ia mencoba menenangkan diri. Jangan berburuk sangka, bisiknya dalam hati. Tapi rasa penasaran tumbuh liar. Sesampainya di rumah, Laila menyambutnya seperti biasa. Senyumnya manis, teh manis hangat di meja, dan aroma masakan mulai tercium dari dapur. Tapi, justru itulah yang membuat Firman makin bingung. Ia menatap istrinya dalam-dalam. Gak ada yang salah, tapi kenapa hatiku merasa lain? Pikirnya, ia menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Bukankah lebih baik mencari kepastian daripada menyerang dengan curiga? Sementara itu, Laila kembali ke dapur dengan tangan gemetar. Ia merasa bersalah, tapi berusaha menutupinya dengan rutinitas. Menyusun piring, mengaduk kuah opor, menyiapkan ketupat. Tapi pikirannya kacau. Rasa puas yang sesaat tadi menyelimuti tubuhnya kini berubah menjadi cemas yang menyesakkan. Bagaimana kalau Firman tahu? Bagaimana kalau Surya bicara? Ia tahu, Surya bukan tipe pria yang suka pamer. Tapi siapa bisa menjamin? Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan singkat dari Surya. Jangan hubungi aku dulu. Kita pura-pura gak kenal. Laila mematung. Kata-kata itu seperti tamparan. Bukan hanya karena maknanya, tapi karena cara Surya begitu mudah menarik diri, meninggalkan semua emosi yang baru saja mereka bagi. Laila merasa kotor, bodoh, dan paling menyakitkan, sendirian. Sore harinya, Firman duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya. Ia akhirnya tak bisa menahan diri. Didorong rasa resah yang membuncah, ia membuka aplikasi CCTV rumah yang jarang ia sentuh. Jari-jarinya gemetar saat memutar ulang rekaman pagi tadi. Ia percepat. Matanya terpaku. Dan di detik pukul 7.07, ia melihatnya. Keluar dari pintu belakang rumah, menyeka keringat, mengenakan kaos yang basah di bagian dada. Tidak membawa alat servis. Tidak berbicara dengan siapapun. Firman menahan napas. Dunia seolah berhenti berputar. Ia memutar ulang. Lagi, dan lagi. Kali ini memperhatikan lebih detail. Gerak tubuh Surya yang gugup, bajunya yang kusut, dan yang paling menghancurkan. Ekspresi lega, seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban, bukan memperbaiki kerusakan. Dadanya sesak. Ia tidak ingin percaya. Tapi mata tak bisa dibohongi. Firman masih terpaku menatap layar ponselnya. Napasnya pendek, berat. Seperti seseorang yang baru saja berlari jauh tanpa arah. Di dalam hatinya, dua suara saling beradu.
Suara pertama adalah amarah, keras, membara, meminta keadilan. Tapi suara kedua, lebih lembut, memelas, adalah keraguan. Apa benar ini yang kupikirkan? Apa aku salah lihat? Namun rekaman itu tak berbohong. Ia tahu, cara Surya keluar dari rumahnya tak seperti tukang servis yang selesai bekerja. Dan yang paling menyakitkan, Laila tak memberitahu apapun. Tak satu kata pun. Padahal pagi tadi, ia mencium kening istrinya seperti biasa. Dengan cinta, dengan percaya. Dan sekarang, rasa percaya itu mulai berubah menjadi serpihan tajam yang menancap perlahan di dada. Di dapur, Laila tengah mengaduk opor. Mencoba bertingkah seolah segalanya normal. Ia tertawa kecil ketika mendengar anak-anak berlari di luar. Tapi hatinya tidak bisa diam. Sejak tadi, ia merasa seperti diawasi. Bahkan ketika Firman hanya duduk diam di ruang tamu, tatapan suaminya terasa lebih dalam dari biasanya. Tidak langsung menghakimi, tapi menyelidik. Seolah Firman tahu sesuatu, tapi masih menunggu pengakuan. Laila tahu Firman bukan tipe pria yang meledak-ledak. Tapi justru ketenangannya itu yang membuatnya takut. Karena lelaki yang terluka dalam diam bisa lebih berbahaya daripada yang berteriak marah. Firman akhirnya bangkit, berjalan ke arah dapur dengan langkah pelan. Ia menatap punggung Laila lama sekali sebelum akhirnya berkata, "Pagi tadi ada yang servis pendingin ruangan, ya?" Suaranya tenang, terlalu tenang. Laila langsung kaku. Sendok di tangannya berhenti mengaduk. Ia tak langsung menjawab. "Iya, itu, Surya. Pendingin ruangan kamar atas bunyinya aneh. Aku iseng hubungi dia, sekalian masih pagi." Jawabnya, mencoba terdengar wajar. Tapi Firman hanya diam. Sorot matanya tajam, menusuk. "Kok gak bilang?" Tanyanya lagi. Laila tersenyum kaku. "Lupa, gak kepikiran." Jawabnya cepat. Dan di sanalah letak kebohongan kecil yang justru berbicara lebih keras dari pengakuan. Firman mengangguk pelan. Ia berjalan mendekat, lalu membuka lemari pendingin, mengambil air putih, meminumnya perlahan. Dalam diam itu, Laila merasakan tekanan begitu kuat. Ia tak tahan. "Mas," bisiknya pelan. Firman menoleh. "Iya," jawabnya. Laila ingin bicara, ingin jujur. Ingin melepaskan beban yang sejak pagi menekan batinnya hingga hampir membuatnya ingin muntah. Tapi mulutnya terkunci, karena ia tahu, sekali kejujuran keluar, tak akan ada yang kembali seperti semula. "Gak apa-apa," katanya akhirnya. Dengan senyum palsu yang bahkan tak bisa ia percayai sendiri. Firman tak membalas senyum itu. Ia hanya menatap, dalam, lama, dan meninggalkan Laila di dapur sendirian dengan keringat dingin yang mulai membasahi lehernya. Malam harinya, setelah salat Isya, Firman duduk di teras belakang sendirian. Langit gelap, tapi udara malam terasa lembut. Ia menatap langit, mencoba mencari tenang, tapi pikirannya tak berhenti berputar. Ia merasa hancur, tapi bukan karena pengkhianatan fisik semata. Yang menghancurkannya adalah rasa percaya yang dikhianati dalam diam. Ia teringat doa pagi tadi tentang rumah tangga yang bahagia, tentang istri yang setia. Ironi yang begitu dalam, tapi anehnya, ia belum bisa marah, belum bisa menjerit, membentak, atau mengusir. Yang ia rasakan hanya hampa, seolah semua warna dalam hidupnya memudar. Dan di sanalah ia duduk, malam itu, seorang suami yang tahu kebenaran, tapi belum tahu harus berbuat apa. Pagi berikutnya, datang tanpa salam. Matahari sudah tinggi, tapi Firman belum juga beranjak dari tempat tidurnya. Laila menatap suaminya dari pintu kamar. Tubuhnya ragu, seakan ada jurang yang kini terbentang di antara mereka. "Mas, sarapan udah siap," katanya pelan. Firman hanya mengangguk, tidak menatap, tidak menjawab. Laila menunduk, lalu berjalan ke dapur dengan langkah berat. Ia tahu ada sesuatu yang berubah. Udara di rumah itu tak lagi hangat. Dan diam Firman bukan lagi diam karena lelah, tapi karena kecewa yang tertahan. Beberapa jam kemudian, saat anak-anak sedang bermain di halaman dan suasana rumah tampak tenang, Firman memanggil Laila ke ruang tamu. Ia duduk tegak, tangannya menggenggam ponsel.
Laila duduk di seberangnya, gelisah. Aku mau tanya, dan aku harap kamu jawab jujur, tanpa alasan, tanpa drama, kata Firman. Suaranya datar, tapi tajam. Laila menelan ludah. Ia mengangguk. Rekaman CCTV. Aku udah lihat. Semua. Lanjut Firman sambil meletakkan ponselnya di meja. Layar menyala, memperlihatkan cuplikan Surya keluar dari rumah. Laila menutup mulutnya. Air mata langsung menggenang. Mas, aku. Jangan, potong Firman. Jangan mulai dengan alasan. Aku cuma mau satu hal, kejujuran. Laila menunduk. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu ini saatnya. Tak ada lagi tempat bersembunyi. Dengan suara parau, ia mulai bicara. Aku salah, Mas. Aku kesepian. Aku ngerasa kayak gak pernah didengar, gak pernah dilihat. Surya datang, dan dia bikin aku ngerasa hidup. Tapi aku tahu itu dosa. Aku tahu itu salah besar. Suaranya pecah, tangisnya meledak. Aku nyesel, Mas. Sungguh, aku rela dihukum. Asal jangan ditinggal. Demi anak-anak, demi kita. Tapi Firman hanya diam, matanya kosong, tapi hatinya bergemuruh. Ia mendengar setiap kata, tapi tak satu pun bisa menghapus luka yang sudah terukir. Aku udah mikirin ini semalam, ucap Firman akhirnya. Suaranya pelan, tapi tegas. Kamu bukan sekadar hilaf. Kamu punya waktu buat jujur sejak pagi itu. Tapi kamu pilih diam. Kamu masih senyum, masih peluk aku, sambil nyimpan kebohongan sebesar ini. Ia menarik napas panjang. Aku bukan suami sempurna. Aku sadar itu. Tapi aku gak pantas dikhianati kayak gini. Laila menggenggam tangan Firman. Tapi pria itu menariknya perlahan. Mulai hari ini, aku akan urus surat cerai. Aku gak bisa hidup sama seseorang yang menganggap kesepian sebagai alasan buat berkhianat. Laila menjerit pelan, seperti seseorang yang baru saja kehilangan separuh hidupnya. Tapi Firman tetap berdiri, menghindari air matanya, dan berjalan menuju pintu. Tak menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, rumah itu tak lagi sama. Laila tinggal sendiri bersama anak-anak. Firman pindah ke kontrakan kecil di pinggir kota, menenangkan diri. Di ruang tamu, berkas perceraian menunggu tanda tangan. Laila duduk di hadapannya, wajahnya pucat, mata sembab, tak ada kata-kata. Hanya selembar kertas putih yang menandai akhir dari cinta yang pernah tumbuh. Namun tak sanggup bertahan saat badai datang. Ketika Laila akhirnya menorehkan tanda tangannya, air mata jatuh membasahi lembaran itu. Bukan karena benci, tapi karena tahu penyesalan selalu datang belakangan, dan beberapa kesalahan memang tak bisa diperbaiki, meski cinta masih tersisa. Dan akhirnya nasi sudah menjadi bubur, dan mereka pun bercerai dengan resmi. Pelajaran dari kisah ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa komunikasi yang jujur dan empati adalah fondasi utama pernikahan. Kesepian dalam kebersamaan dapat memicu kesalahan fatal, dan pengkhianatan, sekecil apapun, akan menghancurkan kepercayaan yang tak mudah dibangun kembali.